Baik, selamat sore Bapak Ibu guru semuanya. Apa kabar semuanya sore hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini saya senang ada sebuah forum, ada sebuah komunitas di mana kita bisa saling bertumbuh, bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Saya senang sekali masuk ke Romi ini yang dulunya saya nggak ngerti apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Kemudian ada rekomendasi teman sehingga saya bisa masuk ke sini dan tidak menduga bahwa cukup banyak teman-teman yang bergabung dan senang sekali karena saya percaya bahwa kita yang ada di sini adalah orang-orang yang mungkin bagi saya ini adalah orang-orang yang satu panggilan dengan saya. Ya, jadi tidak semua orang diperkenankan Tuhan untuk punya kekuatan hati untuk menjadi seorang guru. Dan saya senang Bapak Ibu sekalian, saya bisa bertemu dengan orang-orang luar biasa, para guru yang juga sepanggilan dengan saya mengasihi anak-anak. Nah, mungkin kalau jadi guru itu bukan profesi yang diinginkan banyak orang ya, bahkan anak-anak yang cita-citanya jadi guru pun zaman sekarang tidak begitu banyak gitu. Tetapi kenapa saya bilang sepanggilan dengan saya ini, saya sharing dulu sedikit. Mungkin Bapak Ibu merasakan hal yang sama seperti saya. Sebelum saya sharing, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dian, saya berasal dari Semarang. Saya juga seorang guru matematika tentu saja karena kita bergabung dalam komunitas ini ya. Nah, di sekolah murid-murid saya, bukan hanya di sekolah, tapi semua murid-murid saya biasa memanggil saya Miss Dian gitu. Tapi Bapak Ibu, kita semua guru ya, boleh manggil Miss Dian, boleh manggil Bu Dian juga boleh. Itu sepertinya panggilan Indonesia sekali, karakteristik seorang guru ya. Dan saya senang orang-orang mengetahui bahwa saya guru. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, saya sharing sedikit. Mungkin Bapak Ibu pernah punya perasaan yang sama seperti saya. Pernah nggak Bapak Ibu pernah gini nggak? Ada anak yang tiba-tiba datang kalau saya di sebuah tempat, kemudian si anak ini tiba-tiba nyamperin saya gitu ya. Terus si anak ini dia pernah menunjukkan sesuatu, dia bilang gini, Miss Dian, eh, aku bisa loh soal ini. Soal ini aku kerjain susah banget, tapi ternyata aku bener loh ngerjainnya. Mungkin Bapak Ibu pernah ya mendapati murid-muridnya seperti itu datang dengan gembira hati, dia menunjukkan bahwa dia benar mengerjakan sebuah soal yang menurut dia sangat susah begitu. Itu ya, terima kasih untuk reaksinya. Mungkin ada perasaan-perasaan yang sama ya yang kita rasakan. Itu mungkin hal yang simple, nggak bisa diukur pakai uang. Kalau orang-orang lihat mungkin faedahnya apa jadi guru, gajinya kecil. Tapi kalau saya tadi dengan kisah itu, ketika ada anak itu datang, wah, saya senangnya luar biasa. Bahkan kalau saya bayar pakai uang untuk dapat perasaan kayak gitu, saya nggak bisa beli dimanapun gitu ya. Jadi itulah yang tadi saya sebut sebuah panggilan. Ketika kita merasa bahagia, murid-murid kita senang, itulah kebahagiaan seorang guru. Itulah yang tadi saya sebut, berarti kita punya sebuah panggilan yang sama, yaitu jadi seorang guru mengasihi anak-anak itu tadi ya. Walaupun mereka kadang-kadang menjengkelkan, tapi ketika mereka datang kembali, kasih feedback buat kita, wah luar biasa, senang sekali. Gitu. Ini sebuah sharing yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa semangat untuk kita semua untuk bisa menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk bisa jadi bagian dari hidup anak-anak. Kalau Bapak Ibu mungkin yang lebih senior dari saya, mungkin puluhan tahun menjadi guru, wah anak-anak yang tercetak itu mungkin sudah ratusan bahkan ribuan bisa ya. Atau teman-teman yang mungkin baru saja jadi guru, jangan patah semangat, nanti kita nggak akan lihat hasilnya di waktu dekat, tapi ketika berapa tahun kemudian mereka datang kembali dan mereka mungkin tidak menemui kita,
tidak mengapresiasi kita. Kita juga nggak dapat uang ketika mereka sukses. Tetapi ketika mereka jadi seseorang dan kita bisa lihat itu kebahagiaan yang luar biasa. Sekian tahun kemudian kita akan merasakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tabur bagi mereka itu sesuatu yang baik. Jadi semangat untuk kita semua untuk bisa menjadi bagian di hidupnya anak-anak. Bapak Ibu sekalian, untuk sore hari ini mungkin yang saya sampaikan ini adalah sebuah hal yang biasa, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, sudah sering mengerjakan ya tentang soal-soal yang akan saya sharingkan. Tetapi sore hari ini saya berharap bahwa kita bisa belajar bersama. Saya senang ketika Bapak Ibu nanti men-sharingkan setiap minggu kan kita ada pertemuan ya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini juga boleh jadi berkat bagi kita semua. Sore hari ini saya akan sharing bagaimana memberikan soal-soal, latihan soal-soal bagi murid-murid terutama yang masih pemula ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah mentraining, membuka kelas bagi kelas-kelas olimpiade ataupun yang belum, kita akan belajar bersama-sama. Nah, ini adalah soal-soal yang saya berikan bagi anak-anak dengan level pemula ya Bapak Ibu. Nah, level pemula itu sebenarnya itu yang seperti apa sih? Atau level pemula itu berarti yang anak kelas berapa sih? Gitu. Nah, kita tahu sendiri bahwa Olimpiade itu bukan hal yang instan ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya di pengalaman saya selama ini bahwa anak-anak itu perlu dibiasakan karena soal-soal Olimpiade itu kan soal yang tidak mereka dapat di pelajaran sekolah ya, di kurikulum sekolah sama sekali mereka tidak dapatkan itu. Jadi soal-soal Olimpiade ini mereka bisa sukses itu gimana sih caranya supaya mereka bisa mengerjakan soal-soal Olimpiade? Tentu saja sebuah pembiasaan ya. Ketika mereka sering ketemu, sering mengerjakan, jam terbangnya semakin tinggi, mereka sering ikut kompetisi, soal-soal yang keluar mereka sering temui, nah itulah mereka akhirnya terbiasa gitu ya. Nah, memang tidak bisa instan. Misalnya nih kalau kita lihat di OSN ya, kalau zaman sekarang itu beda dengan Olimpiade zaman dulu. Kalau zaman dulu itu ya adanya cuma OSN aja yang dari pemerintah begitu ya. Tapi kalau yang sekarang itu kan sudah banyak sekali macamnya, mereknya Olimpiade itu banyak sekali ya. Kita temu ada macam-macam yang ada di Indonesia, penyelenggaranya banyak sekali dengan judul Olimpiad itu banyak sekali. Nah, memang yang paling bergengsi hingga saat ini adalah Olimpiade yang dari Puspernas itu yang kita sebut dengan OSN itu masih banyak anak-anak yang berkompetisi di situ. Nah, oleh karena itu, bagaimana membiasakan mereka? Kalau di Olimpiade di Puspernas itu yang diadakan oleh pemerintah itu kan anak-anak boleh diizinkan untuk ikut itu mulai dari kelas 4 ya. Nah, tetapi sekarang itu yang saya sampaikan tadi Olimpiade yang mereka memberi label Olimpiade dan sebagainya itu mereknya sudah banyak sekali. Bahkan anak-anak kelas TK, kelas 1 SD sudah mulai banyak yang ikut yang namanya Olimpiade itu macam-macam gitu ya. Nah, lalu mulai kelas berapa mereka bisa dibiasakan dengan soal-soal Olimpiade. Saya berbagi sedikit sharing di sebuah sekolah di Semarang tempat saya bekerja, kami membuat kelas Olimpiade mulai dari kelas 1 SD. Lalu apakah anak yang masih kecil-kecil ini bisa mereka diberikan soal-soal Olimpiade? Tentu saja kami create soalnya sendiri. Kami mengacu pada soal-soal Olimpiade OSN yang diterima kelas 4 itu, kami create sendiri, kami sesuaikan tingkat kesulitannya, sehingga cocok untuk anak-anak kelas 1. Gitu. Kami berharap mereka ketika kelas 4 bisa lebih matang, mereka sudah lebih terbiasa melihat soal-soal Olimpiade. Soal-soal yang
sebenarnya soal-soal Olimpiade kalau kita lihat secara kasar itu kan di rumus nggak ada, di pelajaran nggak ada. Mereka harus logikanya itu yang harus dilatih. Nah, ini yang soal pertama yang saya sharingkan ke Bapak Ibu, ini sebenarnya boleh juga diberikan untuk anak-anak yang kelas 1 SD. Ini sudah saya coba di murid saya kelas 1 dan kelas 2 SD, mereka mulai mencoba soal-soal yang seperti ini. Ini kan soal yang sering keluar di Olimpiade juga ya Bapak Ibu. Nah, ketika saya ngajar meng-create kelas Olimpiade untuk kelas kecil, kelas 1, 2, saya membuat supaya mereka senang dulu, mereka menyukai dulu. Jadi mereka paham akan konsep yang akan saya sampaikan. Ini salah satu contohnya adalah seperti nomor 1, kalau Bapak Ibu lihat ini kan soalnya masih mudah ya. Nah, untuk anak-anak kelas 1 belum tentu Bapak Ibu. Jadi belum tentu mereka bisa punya imajinasi visual, mereka membayangkan si balok-balok kubus, si kubus-kubus ini ya disusun. Mereka mungkin kalau pas yang nomor 1 ini bisa kelihatan karena walaupun ada yang ngumpet, tapi yang ngumpetnya kan sedikit kelihatan gitu. Nah, untuk anak kelas 1 dan anak di kelas 2 ini sedikit tips bisa disampaikan menggunakan alat peraga atau benda-benda yang bisa mereka pegang, bisa mereka create, bisa mereka susun sendiri sehingga mereka betul-betul tahu konsep apa yang harus mereka pahami. Saya kemarin pakai untuk pembelajaran ini saya pakai balok-balok, kalau Bapak Ibu tahu mirip-mirip bongkar pasang itu bisa ya, saya pakai yang mereknya Mettling itu pakai kayak gini atau Lego ya Bapak Ibu, dengan bisa kalau Lego itu kan bentuknya macam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Mungkin bisa dikumpulin dengan bentuk yang sama dengan kalau ini di kubus mungkin Bapak Ibu bisa pilih yang kubus-kubus gitu. Lalu ajak mereka untuk menyusun dengan susunan yang sama seperti yang ada di soal. Mereka waktu pertama mereka senang sekali ya, anak-anak itu kan ada yang belajar secara visual, ada yang belajar secara kinestetik juga sehingga mereka harus mencoba untuk memahami sesuatu. Nah, nomor 1 ini juga saya minta mereka untuk mencoba. Lalu mereka tanya, Miss, kalau yang ngumpet itu dihitung nggak gitu ya? Oh iya dihitung, sehingga mereka juga buat waktu itu. Nah, kalau misalnya kita menjawab tanpa alat peraga, tanpa sebuah susunan, ini kalau Bapak Ibu melihat ini kan mudah ya. Jadi ini juga tips juga yang kedua ketika kita meng-create soal bisa berawal dari soal-soal yang mudah, kemudian bertahap dengan lompatan yang smooth gitu ya. Jadi dari mudah menuju ke sedang, kemudian sulit. Dalam satu pertemuan bisa disampaikan satu materi. Misalnya ini tentang kubus, hari itu kita belajar tentang kubus gitu juga bisa. Nah, kalau ini kalau hanya kita menggunakan media gambar tanpa alat peraga, kita bisa hitung aja langsung ya Bapak Ibu, karena ini kan semuanya kelihatan. Oh, bisa kita hitung kubusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kubusnya ada berapa? Ada 8. Nah, ini dengan tingkat kesulitan yang tentu saja masih mudah. Nah, lalu dengan tingkat kesulitan yang kita naikkan sedikit, lebih elevate, tapi lompatannya tidak terlalu jauh ya. Jadi masih bisa anak-anak create. Nah, kalau seperti soal nomor 2 ini, nah ini udah mulai ada yang ngumpet tuh, sama sekali nggak kelihatan. Yang kalau Bapak Ibu lihat di tumpukan yang ini, yang bagian bawah itu anak-anak sudah nggak bisa lihat di gambar. Tetapi ketika tadi kalau saya sampaikan kalau anak-anak dibawain balok-balok kayu atau apa, mereka bisa nyoba. Sebenarnya ada loh ini balok yang bagian belakang. Nah, jangan lupa bahwa di Olimpiade tidak melulu kita harus anak-anak harus mengerjakan dengan cara yang sama seperti kita. Ajak mereka untuk berpikir secara terbuka sehingga jawaban-jawaban yang mereka berikan itu biasanya aneh-aneh loh Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu suka lucu ya, jawabannya waneh-waneh gitu. Kita bahkan kadang kita nggak kepikir dengan pikirannya mereka itu, oh iya
ada cara ini ya. Oh ya, kadang-kadang saya juga jadinya malah justru dapat ide dari mereka. Biarkan mereka berkreasi sendiri bagaimana caranya untuk menghitung. Nah, ini yang saya sampaikan hanya salah satu caranya ya. Jika Bapak Ibu ada cara yang lain tentu saja boleh. Bahkan ketika anak-anak punya ide yang lain tentu saja itu boleh gitu. Nah, ini kalau saya ini pertumpukan ya. Ini pertumpukan yang ini kan ada satu kubus, kemudian tumpukan yang ini ada 2 kubus ya. Kemudian tumpukan yang ini karena ini nggak kelihatan, kita lihat tingginya itu kan selisih 1 ya, lebih tinggi 1 kubus. Kalau sebelahnya 2 kubus, maka sebelahnya lagi 3 kubus. Sebelahnya lagi juga selisih 1 ya, sehingga itu pasti 4 kubus. Atau boleh dihitung lewat kubus-kubus yang ada di sampingnya. Kemudian yang ini tingginya sama dengan yang sebelahnya, berarti dia 3 kubus. Ini juga tingginya sama dengan yang 2 itu ya, ini 2, kemudian ini 1, ini 1. Berarti tinggal dijumlahkan totalnya berapa. Kalau sampai sini biasanya anak-anak bisa paham dengan baik. Berarti 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3 itu 6, 10, 17 ya. 17 kubus. Nah, setelah dari itu, ini mungkin soal-soal seperti ini bisa diperbanyak ya, Bapak Ibu. Tadi saya cuma bawa soalnya 2 aja karena waktu kita kan tidak panjang. Nah, soal ini yang model-model seperti ini bisa dibanyakin supaya mereka lebih paham dengan berbagai macam-macam model ya, dengan berbagai susunan kubusnya sehingga mereka bisa lebih paham. Jadi nanti mereka bisa berulang-ulang mengerjakannya. Nah, kemudian yang soal nomor 3 ini, yang sudah diaplikasikan, yang sudah lebih elevate sedikit, aplikasi dari soal yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Ini kan jika setiap kubus dalam bangunan sebelah kanan itu maksudnya yang bawah itu ya Bapak Ibu. Itu saya ngopinya melorot sedikit. Kanan itu mewakili 2 cm, jadi satu kubus kecil itu 2 cm kubik ya, volume totalnya berapa gitu. Ini kan berarti harus 2 tahap ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama ngitung jumlah kubusnya berapa, berarti caranya seperti yang tadi. Kalau sudah berarti baru dikalikan 2 karena yang ditanyakan adalah volume totalnya. Berarti yang pertama ngapain? Oh, yang pertama ngitung dulu ya. Caranya sama seperti tadi. Kamu lihat kalau yang di sini ini tumpukan yang ini itu ada 3 3 kubus. Ini kan ada 3. Atau bisa juga kamu cari yang tingginya sama dengan ini ada berapa tumpukan. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang 3 balok itu ada 5 tumpukan. Berarti 3 dikali 5. Kemudian ada lagi, sekarang yang di bawahnya. Yang tumpukannya ada 2 ya. 1, 2. Ini kan 2 tumpukan. Ada berapa tumpukan yang terdiri dari 2 kubus? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti ditambah 3 kali 3 dikali 2. Lalu ditambah yang 1, yang single itu kan ada 2, berarti 2 ya. Sama dengan 15, 15 tambah 6, 21, 21 tambah 2, 23. Nah, ini sudah ketemu tumpukannya, ada berapa. Tinggal kita cari volumenya. Berarti volumenya tinggal kita hitung dikalikan 2 ya, karena kubus kecil mewakili 2. Volumenya, volumenya berarti 23 dikalikan 2. Sama dengan 46 cm kubik ya. Seperti ini. Gitu. Ini salah satu step-step yang bisa disampaikan. Jadi dari awal konsepnya kita masukin dulu dengan berbagai model, dimacem-macemin, variasikan, kemudian dimasukin ke soal aplikasi. Nah,
untuk soal berikutnya ini saya kasih contoh soal model lain ya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah menghitung kubus, ini saya tentang kalau kita belajar di SMP, ini kan soal barisan dan deret ya, masuk ke barisan dan deret. Tetapi saya sampaikan di awal bahwa em, anak ini untuk anak pemula ya, anak SD gitu. Jadi mereka belum belajar yang namanya barisan dan deret karena mereka masih SD ya. Sebentar. Ya. Nah, lalu kalau kita ajarkan dengan menggunakan konsep yang ada di barisan dan deret, apakah bisa? Bisa juga, boleh juga kita ngajarin aja, teman. Kita mengingat bahwa nanti kalau di OSN mereka harus menjawab dengan cara, ya caranya SD. Mereka nggak boleh tuh pakai pakai rumus suku ke N dan sebagainya atau SN, itu kan nggak bisa ya. Lalu ajak mereka untuk mencari rumus sendiri atau menentukan sendiri bagaimana caranya. Saya senang sekali ketika anak-anak itu menemukan rumus sendiri. Saya paling kurang pas, kurang merasa nyaman jika anak-anak itu diberikan rumus, lalu mereka suruh ngafalin rumus itu saya kurang cocok. Jadi sebenarnya anak-anak bisa juga diajari untuk menemukan rumus. Memang kadang-kadang sebagai guru kita ngejar waktu ya, itu memang membutuhkan waktu yang lama, harus bawa alat peraga, bikin. Mereka belum rame dan di kelas jadi ngasah cara berpikir, logika, bahkan menanamkan konsep buat mereka. Yuk ajak kalau Bapak Ibu kasih pancingan, kasih sesuatu yang bisa membuat mereka berpikir bisa tanpa kita langsung memberikan si rumusnya itu sendiri. Nah, kalau nomor 4 gimana caranya? Ini saya hanya sharing saja. Seperti nomor 4 ya. Nah, kalau soalnya masih sedikit, di SD bisa juga mereka mengerjakan secara manual ya. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Tetapi kalau tidak gimana? Kalau tidak ya butuh waktu. Saya memberikan pancingan sedikit. Saya pernah kasih ini, saya pancing sedikit lalu mereka menemukan sendiri rumusnya gitu. Ini saya tunjukin gini aja ke mereka. Coba kamu lihat, ini Miss Dian gandengin ya. Jadi kalau dari 1 sampai 20 ada berapa bilangan? 20, Miss. Mereka tahu nih ya, gampang. Lalu coba ya kamu lihat, ini Miss gandengan gini. 1 dan 20 digandengin. Mereka jumlahnya berapa itu 1 dan 20 kalau ditambah? 21, Miss, gitu ya. Oke, kalau gitu, kalau sebelum 20 itu kan 19 ya. 2 ditambah 19 berapa ya? 21 juga, gitu. Lalu sebelum 19 kan 18 ya, berarti digandengin dengan 3. 3 digandeng dengan 18. Jumlahnya berapa? 21 juga sama. Jadi ceritanya si mereka ini barisan-barisan bilangan ini mereka itu mau gandeng-gandengan dua-dua gitu ya supaya setiap gandengan itu punya jumlah yang sama. Coba kalau tadi kamu bilang bahwa bilangannya ada 20, nah sekarang digandengin dua-dua, berarti ada berapa gandengan? 10, Miss. Gitu kan mereka kalau anak-anak olimpiade kan cepat dari mana 10? Ya 20 dibagi 2, nah itu udah ketemu rumus. Berarti 20 dibagi 2, kemudian dikalikan dengan jumlah gandengannya tadi, 21. Ya, berarti 10 dikali 21, sehingga hasilnya adalah 210. Seperti itu. Nah, lalu kalau 1 sampai 20
dipaksa sedikit aja mereka nggak tahu caranya, mereka bisa ngitung manual. Tapi kalau yang nomor 5 ini mereka ngitung manual kayaknya sudah mulai pegel ya Bapak Ibu. Jadi kita masukin lagi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sedikit demi sedikit tingkat kesulitannya ditingkatkan. Kemudian yang ini ada berapa bilangan? Ada berarti dari 101 sampai 500 ya. Ada berapa bilangan? 400 Miss, karena 500 dikurangi 100 gitu ya. Nah, nanti lama-lama mereka akan paham sendiri. Begitu banyak latihan soal yang diberikan, mereka lama-lama terbiasa. Nah, sama kayak tadi digandengin dua-dua, karena di sini ada 400 bilangan, digandengin dua-dua, berarti ada 400 dibagi 2 gandengan, ada 200 gandengan. Masing-masing jumlahnya berapa? Kamu cek dulu, kalau digandengin bener nggak, gitu. Ini tambah ini, sorry, kebablasan. 601, sorry, ya 601 ya. Apakah ini ditambah ini juga 601? Ya, iya sama. Jadi dikalinya dengan 601. Nah, Bapak Ibu nanti kalau saya misalnya pas salah ngitung atau saya nge-lag, mohon dibantu untuk diingatkan. Saya kadang-kadang juga diingatkan anak-anak, loh Miss kok nulisnya begitu, itu harusnya begini ya. Kadang-kadang nge-lag, otaknya kadang-kadang nge-lag. Sehingga 200, kita tinggal ngitungnya kan lebih mudah ya, 200 dikali 601. 1, 2, 0. Nah, untuk yang soal berikutnya, saya agak skip sedikit ya Bapak Ibu, karena waktu kita sudah ada pertanyaan 400 dari mana ya? Di situ ada 400 bilangan Bapak Ibu siapa tadi? Atau Pak siapa? Maaf, ada pertanyaan dari 101. Iya betul, terima kasih yang sudah menjawab. Banyak bilangan dari 101 sampai 500. Ada 400 bilangan, betul. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, soal yang ini berarti tadi sudah ketemu. Kemudian soal yang nomor 6 ini lebih elevate lagi, tapi saya skip satu ya Bapak Ibu. Saya ke nomor 7. Nah, saya ke nomor 7, ini juga lebih pengembangan dari yang tadi. Kalau anak 2000, biasanya kalau di OSN itu soalnya sesuai tahun diselenggarakan ya. Kalau 2001 ya 2001, 2002 ya 2002. Nah, hasil dari 2001 dikurangi bla 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 itu sampai 52. Itu berarti yang pertama kita kenalkan konsepnya dulu. Ya. Jadi kenalkan apa atau dibuat Bapak Ibu membuat soal dengan angka yang nilainya kecil. Jadi kasih contoh dulu. Kalau ini kan 2021 kurangi minus 1, aduh, lama mereka ininya ya, karena mereka kadang-kadang, waduh, soalnya susah gitu. Tapi Bapak Ibu bisa membuat contoh, misalnya begini. Coba kalau misalnya 7 dikurangi 1 dikurangi 2, ini itu berapa ya? 4 Miss. Mereka langsung bisa. Kalau misalnya Miss punya lagi seperti ini, 7 dikurangi, nah di dalam kurung 1 dan 2-nya dijumlahkan dulu. Apakah hasilnya sama? Gitu ya, kalau di dalam kurung kan dijumlahin dulu. Berarti 7 dikurangi 3. Oh, 4. Hasilnya sama nggak dengan yang atas? Oh iya ya, sama. Lalu ketika kita sudah memberikan contoh seperti ini, biasanya mereka langsung connect nih. Anak-anak Olimpiade itu kan cepat connect-nya. Yang nomor 7 mereka pasti langsung ubah bentuknya ya kan. Kita tidak perlu memberikan petunjuk jawaban di nomor itu, tetapi kita bisa berikan petunjuk dengan soal yang lain, mungkin dengan angka yang lebih kecil, sehingga mereka nanti bisa temukan sendiri modelnya seperti apa. Atau ajak mereka kasih contoh yang lain. Selain itu, yang pengurangnya lebih banyak, misalnya ya kita akan pakai yang kecil-kecil dulu aja lah ya, yang gampang. 8 dikurangi 2 dikurangi 4, misalnya. Sama dengan 2, Miss. Gitu. Atau lah kalau dengan bentuk yang itu, bentuk yang kedua kita ubah
berarti 2 ditambah 4 ditambah 2. Sorry. Saya salah ya, ini tak. Oh, ini sama dengannya kurang. Nah, gini. Kan gini ya. Sama dengan, berarti 8 sama dengan 8 dikurangi 6. Oh, 2 juga. Berarti sama. Sehingga kalau di SMP, kalau dengan bentuk aljabar, bisa juga itu dimasukkan dengan variabel-variabel. Nah, lalu setelah kita pakai clue atau pakai petunjuk yang seperti ini, wah mereka langsung, oh aku tahu Miss, pasti gitu ya. Anak-anak itu cepat, anak-anak Olimpiade. Lalu mereka akan mengubah bentuk ini. Bentuk ini berarti akan berubah atau bisa dirubah menjadi 2021 sebenarnya ya. Dikurangi berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik sampai dengan 51 ya, ditambah 51 ditambah 52. Nah, kalau sudah begini mereka pasti sudah bisa langsung ngeh gitu ya, menerapkan yang tadi yang kita masukin konsep di yang contoh soal saya yang di nomor 4 dan nomor 5. Oh iya, Miss, digandeng-gandengin. Nah, jangan lupa bahwa kita tentu saja harus memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk selalu mencoba. Jadi, kadang-kadang memang kita mengejar supaya setiap pertemuan, apalagi Olimpiade itu kan kadang-kadang mengejar waktu ya, besok sudah seleksi kecamatan, besok sudah seleksi kota, itu pengumumannya biasanya cepat ya. Lalu kita mendrilling mereka bagaimana caranya supaya mereka dapat banyak-banyak soal. Nah, saya memang tidak menyarankan hal seperti itu karena yang penting mereka paham konsepnya, ngeh konsepnya. Saya sering sekali ajarin anak-anak Olimpiade dalam satu pertemuan itu cuma dapat 2 atau 3 soal. Yaitu karena saya membiarkan mereka untuk mikir dulu. Mereka harus ketemu dulu caranya kayak apa, mereka harus dapat sendiri. Kadang-kadang 2-3 soal aja, itu 2 jam itu cuma dapat 2-3 soal aja. Kalau secara materi itu benar-benar tidak nggak masuk perhitungan gitu ya, nggak worth it gitu kalau zaman anak sekarang bilang. Tetapi kita ingat bahwa kita perlu memasukkan konsep. Oleh karena itu tadi tips dari saya bisa membiasakan mereka untuk mengenali soal-soal Olimpiade secepat mungkin, sejak dini gitu. Jadi seperti yang saya lakukan di tempat saya, kami mulai dari kelas 1. Jadi kelas 1 itu mereka sudah kenal begitu ya, sudah bersahabat karib dengan soal-soal Olimpiade gitu. Jadi tidak perlu buru-buru Bapak Ibu, oleh karena itu memang kita perlu waktu yang panjang untuk membuat mereka mengenal yang namanya Olimpiade. Dan jangan khawatir, memang sebagai seorang guru, apalagi pembina Olimpiade, kadang-kadang ada pressure ya, mereka harus menang nih karena kita yang mendrilling, nanti sekolah jadi dapat nama begitu ya, atau mungkin ada yang gajinya naik kalau mereka juara gitu. Tetapi di balik itu semua ada hal-hal yang memang kita harus tanamkan betul-betul buat mereka. Oleh karena itu, karena kita punya waktu, kita butuh waktu yang panjang, Bapak Ibu bisa memulai dengan kelas-kelas yang lebih di bawahnya. Kalau kelas 4 mereka sudah harus maju untuk Olimpiade, ya berarti di kelas-kelas sebelumnya 3, 2, 1 bisa dimulai kelas ini. Saya kembali ke soal Bapak Ibu, soal yang ini. Nah, kalau yang ini berarti yang di dalam kurung kita bisa pakai penerapan yang tadi ya, yang digandeng-gandeng. Mereka mau gandengan-gandengan nih, gitu. Nah, kita cek dulu ya, angka pertama itu selalu dengan angka yang terakhir. Lalu, cek dulu jumlahnya sama atau tidak. 1 ditambah 52 berapa ya? 53. Lalu kita cek dengan angka berikutnya, berarti 2 itu dijumlahkannya dengan 51. Apakah sama jumlahnya 53? Iya, Miss, sama gitu. Lalu gandengin lagi, berarti 3 gandengannya dengan 50. Itu juga jumlahnya 53.
Lalu gimana ya? Nah, yang 2000 bentar. Ya. Lalu yang 2001 ini kita diemin dulu, kita ngitung yang di dalam kurung dulu, karena di situ ada 52 bilangan, ya, dari 1 sampai 52 itu ada 52 bilangan, karena digandengin dua-dua, mereka bergandengan tangan dua-dua, berarti ada berapa gandengan? Ada 52 per 2. Dikali dengan jumlahnya. Jumlahnya berarti 53. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan contoh kepada anak-anak tulisan atau mungkin menggunakan papan tulis, ketika mereka sudah tahu pun saya menyarankan untuk tetap menulis step sekecil apapun supaya mereka juga terbiasa mengenali gitu ya. Nah, contohnya seperti ini tadi sebenarnya kalau misalnya kita cepat atau kita langsung aja bisa ya langsung 26. 26 dikali 53, tetapi kita perlu sebentar ada pertanyaan. Bapak Ibu, maaf jika ingin bertanya boleh langsung tulis di kolom chat ya. Saya feel free aja jika Bapak Ibu ingin bertanya, nanti saya ini aja atau diinterupsi juga boleh ya, daripada nanti kalau di belakang saya udah kadang-kadang suka lupa. Yang untuk menjelaskan ini pakai aplikasi apa untuk menggambar? Oh, ini Bapak Ibu, saya cuma pakai PDF. Jadi ada ini kan filenya PDF. Kemudian saya bukanya pakai aplikasi namanya Microsoft Edge. Saya suka pakai ini kalau ngajar Zoom ke anak-anak karena lebih gampang ya. Mau gambar, mau pakai highlighter, mau pakai misalnya mau di bold seperti ini juga mudah, mau menulis juga mudah. Ada biasanya di di komputer Bapak Ibu Microsoft Edge. Saya tulis di chat ya Bapak Ibu. Sebentar. Kok Microsoft Edge. Jadi nanti filenya klik kanan open with, nanti bisa dipilih yang Microsoft Edge atau jika tidak ada boleh menginstalnya. Gitu. Karena kalau matematika itu kan biasanya kalau menjelaskan kita butuh ini ya, coret-coret. Jadi lebih mudah kalau pakai coret-coret atau kalau nanti ada gambar kita coretin lebih mudah. Lalu saya kembali ke soal yang ini tadi ya Bapak Ibu. Jika tadi ya kembali kita membiasakan supaya bisa menulis step sekecil mungkin dan tidak men-skip-nya. Karena kadang-kadang anak juga supaya alur berpikir mereka itu juga nggak lompat-lompat di otaknya, nggak lompat-lompat. Kita sih memang nganggep mereka kan sudah tahu, langsung aja 26 kali 53 bisa. Tapi dalam berpikir mereka, jadi ketika mereka melihat tulisan kita, itu mereka juga mengolah sesuatu di otak mereka. Mereka juga sedang muter-muter di otaknya gitu. Jadi supaya mereka tidak berpikir lompat-lompat, mereka juga bisa lebih smooth ya. Sama-sama Ibu. Nah, ini saya lanjutkan ya Bapak Ibu. 2021 dikurangi 52 per 2, berarti gandengannya tadi ya, suruh gandengan 22, 26 dikali 53. Nah, kalau sudah sampai sini nih anak-anak ya pasti bisa. Ya. Saya selalu menyampaikan supaya dijawabnya runtut. Ya, karena nanti kalau di soal Olimpiade, terutama untuk soal uraian, kalau soal isian sih nggak masalah ya Bapak Ibu kan cuma nulis jawaban. Tapi kalau di soal uraian itu ada poinnya masing-masing. Jadi misalnya kalau di soal ini ya, saya nulis 2021 di minus ini, kemudian di baris yang kedua 2021 minus dalam kurung 52 per 2 kali 53 itu masing-masing ada poinnya. Nah, kalau misalnya anak-anak men-skip, menghilangkan satu step, satu langkah, berarti kan dia akan kehilangan satu poin misalnya. Ya, tidak tahu kita nilainya berapa ya, entah setengah atau satu poin. Tetapi berarti kalau dia men-skip salah satu aja, dia akan kehilangan poin itu ya.
Jadi saya selalu pesan ke anak-anak selengkap mungkin, bahkan bikin jurinya tercengang, saya bilang gitu, dengan ide-idenya mereka. Kadang-kadang anak-anak tuh idenya, wah luar biasa, mereka meletek-meletek gitu, kalau saya bilang out of the box. Gitu. Jadi jangan sampai men-skip step-step jawaban itu tadi, karena itu tadi juga membiasakan mereka untuk menulis secara runtut, secara lengkap. Nanti ketika mereka mereka menjawab soal-soal uraian, mereka sudah terbiasa. Nah, anak zaman sekarang itu kan sebagian besar itu malas nulis ya, karena zaman teknologi, apalagi anak-anak pandemi, mereka lebih suka ngetik, sehingga nulis mereka nggak suka. Nah, karena itu kita butuh membantu mereka untuk membiasakan diri. Saya lanjutkan lagi, 2021 dikurangi dengan 26 kali 3. Berapa ini? 1000 di... Oke. 20 dikali 50. Jadi 1300. Mohon saya dikoreksi jika saya salah ya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah sampai sini ya tentu saja anak-anak sudah bisa lah ya menghitung. Oke. Nah, ini kita sudah selesai dengan soal yang nomor ke-7. Nanti pengembangannya berarti banyak sekali Bapak Ibu. Misalnya ini kebetulan tadi yang saya kasih contoh itu kan jumlah bilangannya selalu genap ya. Jadi kalau dibagi 2 itu selalu pas gitu. Karena tadi kan contoh yang pertama tadi bilangannya ada 400, kemudian ini kebetulan juga 52. Itu kan selalu sama. Nah, nanti Bapak Ibu bisa variasikan lagi dengan jumlah bilangannya ganjil. Misalnya dari 1 sampai 51 atau dari 1 sampai 49 itu kan jumlah bilangannya ganjil. Nah, itu bisa divariasikan lagi. Caranya sama, tetap bisa dibagi 2. Tetap per 2 maksud saya. Jadi nanti dikalikannya lalu pakai pembagian ya. Berarti kan misalnya ya ini ya 51 per 2 kali 50 sekian. Nanti bisa dicoret dengan konsep pembagian pecahan seperti itu. Jadi pengembangannya dari ini macam-macam. Lalu mereka mikir, loh Miss, kalau jumlah bilangannya ganjil kayak gimana? Kan nggak bisa dibagi 2. Nanti berarti kasih contoh yang bilangannya ganjil supaya mereka juga bisa mencoba sendiri. Nah, di soal berikutnya ini nomor 8, saya berikan soal aplikasi. Aplikasi dari nomor 7 dan sebelumnya tadi. Kita mengingat kembali bahwa anak-anak anak-anak SD mereka belum terima yang namanya baris dan deret. Sehingga caranya ya tadi aplikasinya seperti tadi. Itu salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Ada anak saya, murid saya itu juga nemuin cara yang lain, mereka nemuin sendiri. Nah, itu bisa kita pancing itu tadi supaya mereka juga bisa menemukannya sendiri. Saya bacakan sedikit karena waktu kita sudah habis. Ada 8 baris kursi sebuah bioskop, baris pertama 10, baris kedua 4 kursi lebih banyak dari baris pertama, baris ketiga 4 kursi lebih banyak dari baris kedua, dan seterusnya. Itu kan lompatannya ditambah 4, 4, 4. Berarti yang pertama, berarti itu kan berapa kursi yang ada di dalam bioskop tersebut. Itu kan berarti 10 ditambah 14 ditambah 18. Karena masih sedikit, mereka bisa ngitung sampai ke yang 8, baru setelah itu ditambah. Ya, berarti ini baru 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau mereka nulisin gini kan pasti sudah bisa. Lalu setelah itu menerapkan cara yang tadi di atas saya sharingkan. Begitu Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya menjawab sedikit kalau ada yang mau bertanya. Sebentar, saya baca di kolom chat dulu ya Bapak Ibu. Materinya nanti dibagikan di grup WA ya, betul Bapak Ibu. Nanti saya akan share di grup WA Romi.
seperti biasa dan nanti akan dibantu untuk bisa diupload oleh admin Romi. Terima kasih sekali Bapak Ibu, saya senang bisa sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali sore hari ini. Semangat untuk guru-guru seluruh Indonesia, luar biasa sekali. Terima kasih untuk semuanya. Senang bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Terima kasih, Tuhan memberkati Miss. semuanya. Terima kasih, Ibu. Miss Dian. Sama-sama. Terima kasih, Saya Miss akan share soal lebih Dian. banyak nanti di lain kesempatan. Terima kasih Sip, Bapak Ibu. ditunggu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister.